Gaprak Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pelan-pelan mulai memudar. Tensi persaingan kedua pemain juga menunjukkan tanda kelapukan. Publik sepak bola memiliki satu pemain anyar untuk jadi trendsetter baru. Pemain itu adalah Kylian Mbappé Lottin, striker PSG. Usianya masih muda, namun kini ia menjadi sorotan media. Bukan karena prestasinya, melainkan kontroversinya. Sejak menolak Real Madrid dan memilih memperpanjang kontrak dengan PSG, tindak tanduknya selalu menuai kontroversi. Ketika PSG melakoni pertandingan pembuka Ligue 1 misalnya, waktu itu PSG menghadapi Montpellier. Anak asuh Christophe Galtier mendapat hadiah penalti. Ketika itu Neymar mengambil bola. Ia bermaksud ingin menjadi algojo tendangan penalti. Namun Mbappé menghampirinya. Mbappé mencegah Neymar menjadi eksekutor sebab ia ingin mengambil jatah satu gol itu. Barangkali karena tak mau melawan sang pemilik bayangan, Neymar pun memberi kesempatan untuk Mbappé. Mbappé pun menjadi eksekutor dan boom, penalti itu gagal. Itu adalah pertama kali Mbappé gagal menendang penalti sejak 2019. Ironis, kegagalannya menciptakan gol dari titik putih malah berbuntut panjang karena setelah itu Mbappé dikucilkan. Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter, menunjukkan gelandang PSG Vitinha memilih tidak mengoper kepada Mbappé yang berdiri bebas. Vitinha justru mengirim umpan ke Lionel Messi. Ini bukan kali pertama Mbappé bersih tegang dengan pemain PSG lainnya, terutama Neymar. Sebelumnya Mbappé menjadi sosok yang mendorong agar Neymar keluar dari PSG. Namun ketika PSG punya rencana untuk memangkas skuadnya, dilansir Sports Mall, Mbappé mengusulkan nama Neymar untuk hengkang. Karena sang pemain dianggapnya tidak disiplin. Namun hal itu ditentang oleh Lionel Messi yang notabene kawan baik Neymar. Mbappé yang secara paksa merebut jatah penalti Neymar menuai kritik. Kritik itu datang dari Wayne Rooney. Mantan pemain Manchester United itu mengkritik arogansi seorang Kylian Mbappé. Dilansir Marca, Rooney kesal melihat tingkah Mbappé yang seperti tidak menghargai pemain yang lebih senior. Ketika laga kontra Montpellier, selain merebut jatah penalti Neymar, Mbappé juga menyenggol Lionel Messi. Entah disengaja atau tidak, namun Rooney melihat itu sikap yang tidak elok sebagai seorang pemain. Seorang pemain 23 tahun mendorong Messi. Saya belum pernah melihat ego yang lebih besar selama hidup saya. Bagi Rooney, perilaku Mbappé tidak bisa dibenarkan. Ia seharusnya tidak perlu berdebat di tengah lapangan hanya untuk jatah tendangan penalti. Rooney mengatakan harus ada seseorang yang mengingatkan Mbappé bahwa di usianya Lionel Messi sudah meraih trofi Ballon d'Or. Mbappé sendiri sebetulnya tidak menginginkan konflik berlarut-larut. Namun apalah hendak dikata, gesekan itu timbul lagi setelah Mbappé merebut jatah penalti Neymar. Christophe Galtier pun mengadakan pertemuan dengan dua pemain tersebut. Menurut L'Équipe, sebagaimana dikutip AS, pertemuan itu bahkan tidak hanya dihadiri Mbappé, Neymar, dan Galtier, namun Direktur Olahraga PSG, Luis Campos, juga turut merapikan hal-hal kusut di Parc des Princes. Mbappé merasa dihianati oleh PSG. Pada saat memperpanjang kontraknya, PSG berjanji pada Mbappé untuk memberinya hak menendang penalti. Namun yang terjadi pada laga kontra Montpellier, Neymar maju jadi eksekutor. Alih-alih mendapat dukungan, kelakuan Mbappé itu justru membuat jengkel para anggota skuad lainnya. Karena ketegangan itu, Mbappé pun merasa dirinya terisolir. Ia merasa diisolasi di lapangan dan ruang ganti PSG. Tidak hanya itu, menurut L'Équipe TV yang juga dikutip AS, Mbappé juga acap kali tidak sreg dengan keputusan Luis Campos. Ini tentu saja menjadi ironi, karena konon penunjukan Luis Campos sejatinya dipengaruhi oleh Mbappé. Ibu Mbappé, Faiza Lamari turut berkomentar terkait keadaan anaknya di PSG.
Dilansir AS, ia mengatakan semuanya berjalan dengan baik. Internal PSG sudah mengurusnya. Namun ketika ditanya soal konflik anaknya dengan Neymar, ibu Mbappe hanya bergeming. Meski begitu, media Brazil TNT Sport Brazil mengklaim bahwa krisis yang berlangsung antara Mbappe dan Neymar terlanjur mendalam. Hubungan keduanya terlanjur tidak harmonis. Perebutan kekuasaan dan ego yang rusak di dalam skuad PSG setelah pembaharuan kontrak Mbappe disinyalir jadi penyebabnya. Perselisihan antara Mbappe dan Neymar berpotensi untuk memecah belah skuad PSG. Banyak media seperti Get Friends Football News, jurnalis Romain Molina, dan The Guardian melaporkan kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Tepatnya setelah penandatanganan kontrak Mbappe pada bulan Mei. Neymar sejak merapat ke PSG menjadi pahlawan klub. Namun ketika Mbappe masuk, semua berubah. Apalagi dengan masuk pula Luis Campos, plus rencana memangkas skuad, Mbappe bersama rekan-rekan yang mendukungnya mendorong Neymar untuk dijual. Sementara Luis Campos sejatinya telah memasukkan Neymar di daftar jual. Ketika itu Mbappe sudah tidak lagi bergabung dengan Messi dan Neymar. Ia memilih menjalin ikatan erat dengan Achraf Hakimi. Hal itulah yang oleh The Guardian disebut-sebut bisa memecah belah skuad menjadi dua kelompok. Mereka yang mendukung Neymar dan mereka yang mendukung Kylian Mbappe. Selain jadi musuh beberapa pemain di PSG, Mbappe juga dicaci maki publik dunia maya. Niatnya untuk pamer jadi cover game FIFA ternyata menuai kecaman dari warganet. Dilansir Detikcom, Mbappe merayakan dirinya yang jadi cover game FIFA 2023 melalui akun Twitternya. 3 berturut-turut, bangga tampil di sampul lagi, tulis Kylian Mbappe di Twitter. Alih-alih mendapat pujian, Mbappe justru dicibir warganet. Banyak dari warganet justru membandingkan Mbappe dengan Lionel Messi. Karena saat masih muda, Messi sudah hat-trick Ballon d'Or, yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Tindakan Mbappe tidak hanya sampai di level klub. Di level internasional, komentarnya membuat pelatih timnas Brazil, Tite, meradang. Mbappe yang mengangkat Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis memberi komentar sinis soal CONMEBOL. Dilansir Goal, Mbappe memberi penjelasan mengapa tim-tim dari Amerika Latin sulit meraih trofi Piala Dunia. Menurut Mbappe, sepak bola di Amerika Latin tidak berkembang, tidak seperti di Eropa. Mbappe juga mengatakan Argentina dan Brasil yang jadi kekuatan CONMEBOL tidak memiliki kompetisi yang levelnya hampir mirip Piala Dunia. Entah pernyataan itu merujuk kemana, tidak ada yang tahu. Namun pelatih Brazil Tite mengkritik klaim tersebut. Mungkin Mbappe bicara tentang Liga Bangsa-Bangsa atau pertandingan persahabatan Eropa, bukan kualifikasi Piala Dunia. Kata Tite membela kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL saat wawancara dengan ESPN Brazil. Tite menambahkan bahwa kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi daripada di Eropa. Komentar Mbappe soal CONMEBOL itu sebelumnya juga telah dibahas oleh Lautaro Martinez. Pemain Inter sekaligus punggawa timnas Argentina itu dikutip Goal bilang bahwa komentar Mbappe soal Amerika Selatan tidak adil. Akhirul kalam, tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Pun sulit untuk menemukan manusia yang tidak rakus ketika memiliki kekuasaan. Dan Kylian Mbappe barangkali menjadi salah satu di antaranya.